Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu indah jamaah. Dan terima kasih jamaah yang tetap setia bersama kami. Karena memang sayang sekali kalau pembahasan ini sempat dilewatkan sama jamaah yang ada di rumah. Sayang banget. Tema kita pagi hari ini adalah ketika mantan datang tak diundang. Wah, langsung aja nih aku punya tayangan nih mengenai mantan suami istri. Mantan suami yang hadir ke nikahan mantan istrinya. Ini dia tayangannya, silahkan. Cintai dia, sayangi dia, sia-siakan dirinya, aku simpan dan kau bahagia. Nah kalau harmonis kayak gini pasti jadi pertanyaan banyak orang nih. Gimana ya caranya bisa tetap harmonis, tetap terjaga ukhuwahnya kalau kan ukhuwah ya Ustaz. Siapa ya? Ukhuwah. Oke, ukhuwah benar. Bagaimana ukhuwahnya tetap terjaga tapi tidak kebablasan gitu. Gimana caranya? Batasannya seperti apa? Kita tanya sama Ustadz Faris. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim adalah amalan yang sangat agung di dalam Islam. Bahkan jika seseorang meninggalkan amalan silaturahim, maka bukan hanya dirinya yang berbahaya, tapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Karena biasanya selama ini kita mendengar hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Ini akibat buruk dari memutuskan silaturahim. Tetapi ada hadis lagi yang memiliki dampak sosial ketika seseorang memutuskan silaturahim. La tanzilur rahmah. Perhatikan, menarik sekali hadis ini. La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'u rahim. Allah tidak akan menurunkan kasih sayang kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Ada satu orang saja dalam sebuah komunitas memutuskan silaturahim, maka Allah tidak menurunkan kasih sayangnya. Jika Allah tidak menurunkan kasih sayang kepada satu kaum, maka tidak ada keberkahan, tidak ada ampunan, tidak ada petunjuk, tidak ada lindungan, tidak ada apapun kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama harus kita simpan di memori otak kita adalah silaturahim adalah amalan yang sangat luar biasa dan ancamannya juga berat bagi orang yang memutuskan. Tetapi menjaga diri dari fitnah adalah sesuatu yang harus diutamakan. Karena kalau berjumpa satu maslahat dengan mafsadah, kerusakan dan kebaikan, maka harus mendahulukan bagaimana mengelak diri kita itu dari kerusakan. Jadi kalau sekiranya mantan suami atau mantan istri yakin ini tidak bermasalah dalam kehidupan mereka, maka tidak apa-apa. Kalau tadi saya lihat tayangannya sepertinya aman insya Allah. Aman ya. Iya, masing-masing dia membawa anak begitu ya. Karena dia melihat ibunya begitu dan mengajarkan anaknya untuk menjadi lebih dewasa menerima kenyataan baru bahwa ibunya sudah memiliki keluarga yang lain lagi. Ya. Tetapi kita harus bertanya kepada hati kita, apakah ini benar-benar aman apa tidak? Kalau aman bagi kita, bagi pasangan kita aman apa tidak? Karena di dalam syariat ini selalu datang dalam bentuk perintah larangan. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu di mana batas-batas perintah, di mana batas-batas larangan. Kalau Allah dan Rasul-Mu memerintahkan akan sesuatu, maka wajib bagimu untuk melaksanakannya hanya sebatas kemampuanmu. Tetapi kalau larangan tidak ada istilah sebatas kemampuan. Larangan harus dilaksanakan, larangan harus dijauhkan sekuat-kuatnya. Artinya tidak ada istilah semampumu, tidak ada. Maka kalau sekiranya kita diperintahkan untuk menjalin silaturahim, maka kita harus melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, hati kita menjadi lemah, membuat kenangan-kenangan masa lalu kembali beredar dalam pikiran, membuat kita berusaha nanti mengganggu hubungan itu atau mengacaukan acara, maka itu tidak boleh. Karena kejahatan yang didapatkan dari hal itu akan menjadi lebih buruk lagi. La darara wa la dirar. Tidak boleh. Bahaya yang sudah di depan mata atau ada potensi bahaya di muka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya fitnah perempuan ini besar sekali. Karena itulah kita diperintahkan untuk benar-benar menjaga diri kita. Maka jangan sampai kita menggunakan amalan baik semulia silaturahim, di dalamnya terselip kedurhakaan, di dalamnya terselip
kehinaan, di dalamnya terselip modus-modus buruk dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Biar orang-orang lihat ini adalah silaturahim, padahal sebenarnya di dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan iri, atau menyimpan rencana jahat yang dapat mengganggu hubungan bagi mantan istrinya yang sudah menikah dan punya keluarga lagi. Betapa besar ancaman-ancaman dan dosa yang dapat dilakukan oleh seseorang karena mengatasnamakan silaturahim ini. Na'udzubillah min zalik. Berarti kedua pihak harus merasa aman dan mampu dulu untuk melaksanakan ini ya Ustadz ya. Betul. Kalau dia tidak bisa melaksanakannya atau tidak mampu, jangan ya. Jangan dong. Masya Allah. Menjaga fitnah itu lebih Karena utama. memang silaturahim kan memang wajib, tapi kalau misalnya kita jauhi ada ancamannya. Tapi jangan sampai jamaah yang ada di rumah ada timbul modus-modus baru atas nama silaturahim. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Faris. Afwan. Jadi pelajaran untuk kita semua, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Ketika silaturahim terjadi, nih kadang nih semuanya kalau misalnya kehendaknya akhirnya baik akan menjadi pahala buat kita. Tapi kalau tidak baik malah menjadi dosa. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana, ketika hubungan suami istri Ustadz Maulana, kadang nih teman aku nih curhatan teman aku nih. Iya. Dia bilang pasangannya itu nanya mengenai masa lalunya. Masa lalunya. Ah, Jadi pasangan yang sekarang Iya. nanya-nanya tentang masa lalunya. Masa lalunya dengan pasangannya yang dulu, mantannya. Terus akhirnya diceritain. Pas diceritain jadi baper pasangannya. Udah gitu emosi. Terus jadi kayak overprotective gitu loh. Jadi kayak karena udah tahu mungkin masalahnya seperti apa. Nah itu sebenarnya kita harus bagaimana kalau sudah terlanjur pasangan kita seperti itu. Kita udah menceritakan tapi keadaannya malah seperti itu. Kita harus bagaimana nih Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Faris, Ustaz Syam dan semuanya. Mohon maaf kita kembali kepada agama. Kita kembali kepada aturan syariat, kita kembali kepada akhlak, adab dan sebagainya. Bahwa sebenarnya tidak dibolehkan menceritakan masa lalu kepada pasangan yang sekarang. Karena kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa yang akan datang. Dan ingat, Islam menganjurkan agar masing-masing individu merahasiakan setiap dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Tidak boleh diceritakan. Saya kasih gambaran supaya lebih cepat paham. Ketika kita menceritakan dosa masa lalu, itu dicatat. Apalagi menceritakan kehidupan masa lalu, jangan. Mohon maaf, berarti itu jadi patokan buat pasangan yang sekarang harus lebih baik daripada yang dulu. Saya dulu itu dikasih uang nafkah 10 juta tiap bulan. Berpikirlah yang sekarang, waduh. Berarti aku harus di atasnya dong. Nah, jadi ini bahaya. Kesalahan besar kepada pasangan yang sekarang selalu mengungkit. Saya alhamdulillah waktu nikah saya beritahu, jangan pernah ceritakan masa lalu pada saya. Karena itu saya tidak akan tanyakan. Iya betul. Iya, jangan pernah, saya tidak akan mau cari tahu, tidak bakalan. Saya tidak akan mau cari tahu. Nah, kita kembali kepada Rasulullah SAW sebagai teladan kita, melarang keras menceritakan perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena gini sebenarnya, kalau itu perbuatan baik, yang tadi bisa jadi acuan, jadi dasar, sehingga pasangan yang sekarang bisa, aduh aku nggak bisa seperti yang dulu dong. Kasihan kan, kalau itu pun dosa, dikhawatirkan, dicatat lagi itu dosa, atau bisa jadi Allah sudah menutupi aibmu, Allah sudah menutupi dosamu, tapi kenapa kau ungkit lagi? Kenapa engkau ungkit lagi? Bisa jadi Allah sudah menghapuskan dosamu, tapi karena engkau ungkit, satu, bisa jadi itu bentuk kesombongan, kebanggaan. Aku pernah melakukan ini, itu nggak boleh. Aku punya mantan 20, sakit hati dong. Banyak banget. Jadi aku ini sisa-sisanya. Sisa-sisa kedua Kasihan satu kan? lagi. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah menceritakan masa lalu kita. Karena bisa jadi Allah sudah mengampuni, bahkan menuntun kita untuk jauh lebih baik dan menjauhi mantan. Sebenarnya bentuk penjauhan. Ingat ya, Allah mendekatkan kita sesuai dengan jodoh kita. Berarti yang dulu-dulu itu bukan jodoh. Sebaik apapun. Jadi sebaiknya jangan diceritakan. Ya Allah, makanya saya berkata kepada santri-santri di pesantren, jangan pernah ada pacaran. Karena jelek rasanya kalau kita khutbah yang jamaah kita ada mantan. Ya Allah. Saya tahu masalahnya, saya tahu kebohongannya, saya Ya tahu keburukannya. Allah, Kan dia enak gitu. astagfirullah. Jangan menceritakan karena ini bagian daripada kewajiban kita untuk apa? Menjaga kan? Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menjaga kondisi, menjaga perasaan. Kalau ada mantan yang apa namanya?
protektif apa? Overprotective. Overprotective. Iya. Nah, ini juga bahaya. Ingat, jangan bermain api, pasti Anda kebakar. Jangan bermain air, pasti Anda basah. Jangan tanya-tanya masalah mantan masa lalu, karena bisa jadi Anda akan sakit hati. Ingat, kaca depan itu akan lebih lebar daripada kaca spion. Kaca spion itu hanya untuk menjaga-jaga. Masya Allah. Yang harus dilihat ke depannya aja ya. Masya Allah. Berarti mantan itu sudah cerita masa lalu biar menjadi milik pasangan kita Iya. dulu. Yang penting kan kita menatap masa depan bersama pasangan kita Iya. sekarang itu ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Iya. Maulana. Masya Allah, terima kasih. Ini jadi pelajaran penting lagi jamaah untuk kita semua. Ya udahlah, nggak usah. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, yang paling penting adalah udahlah, nggak usah dibahas lagi yang dulu-dulu. Yang penting masa depan kita sama pasangan kita yang sekarang ya, jamaah yang ada di rumah. Baik jamaah, sekarang aku punya pertanyaan ini bagus banget nih. Sebenarnya pasti jamaah juga penasaran, gimana sih para sahabat dan ulama terdahulu itu menjaga hubungan dengan mantan pasangannya? Ada nggak sih? Dan kalau memang ada, bagaimana caranya? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Kalau dibilang sahabat, kami belum menemukan riwayatnya karena keterbatasan daripada riwayat yang kami baca mungkin. Kemudian dikatakan kalau ulama terdahulu tentunya mereka sangat menjaga yang namanya hubungan. Kalau memang sudah tidak halal ya tidak boleh berduaan lagi, tidak boleh. Kalau sekedar bertemu untuk belajar, sekedar bertemu untuk yang namanya saling menengok anak gitu, maka it's okay selama dalam batasan tidak berkhalwat atau tidak berikhtilat, tidak menimbulkan namanya pintu-pintu syaitan untuk kembali. Cuma ada satu kisah menarik mungkin yang bisa menjadi penyegaran untuk kita semua di pagi hari ini. Ada sebuah kisah yang ditulis juga oleh salah seorang ulama di Saudi, bahwasanya ada kisah seorang wanita solehah. Wanita solehah ini adalah seorang yang sangat menjaga martabatnya. Kemudian wanita solehah ini pada akhirnya dipinang oleh seorang lelaki. Dan tibalah pada waktu malam pertamanya. Malam pertamanya mereka berada di ruang tengah untuk yang namanya makan malam, dinner bersama, dinner time. Akhirnya ketika sedang makan malam tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ketika sudah mengetuk pintu ternyata sang suami sudah masuk ke dalam kamar duluan. Kata suaminya, udah masuk aja ke dalam, gak usah peduliin tamunya. Masa mengganggu di malam pertama kita, udah gak tahu apa pengantin baru nih. Gitu, akhirnya si yang mengetuk pintu ini terus mengetuk pintu, terus mengetuk pintu, terus mengetuk pintu. Maka kata istrinya, nggak apa-apa lah, mungkin orang perlu sekali gitu. Maka sang istri keluar. Ketika keluar apa yang namanya ternyata yang didapatinya adalah seorang pengemis. Maka sang istri masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada suaminya, suamiku mohon izin di luar ada pengemis, aku boleh kasih apa? Saking solehahnya istrinya nih, dia nggak berani memberi tanpa seizin daripada suaminya. Maka suaminya mengatakan tunggu saya yang keluar. Keluar suaminya langsung dipukulnya. Laki-laki ini mengatakan, tidakkah kau tahu ini malam pertama kami, ganggu aja kamu sana pergi. Dengan kayak kesetanan begitu ya, saking emosinya. Lalu masuklah kembali sang suami ini dengan sambil marah-marah terus, kurang ajar tuh pengemis, dia nggak tahu apa, dan sambil mengomel terus. Nah, itu terus yang dikatakan sampai dia lupa bahwa itu adalah malam pertamanya. Dan itu dia lakukan seperti orang yang sedang kerasukan, kesurupan. Dan setelah kejadian itu dia keluar dari rumahnya dan 15 tahun gak kembali-kembali kepada istrinya. Sang istri yang salehah ini lalu mendatangi pengadilan agama, lalu yang namanya khulu gitu ya, meminta untuk dipisahkan secara agama, secara resmi dengan suaminya, karena biar bagaimanapun gak bisa cerai gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, terpisahlah dan datang lagi laki-laki saleh untuk meminang sang wanita salehah ini. Menikahlah mereka berdua. Di malam pertama kejadian yang sama berulang. Kejadian yang sama berulang, mereka berada di ruang tengah, mereka masuk ke dalam kamar dan ternyata ada yang mengetuk pintu. Ketika dibuka ternyata adalah seorang pengemis. Dia pun bertanya kembali kepada suaminya yang baru. Suamiku ada seorang pengemis di luar. Kata suaminya yang baru, suruh dia masuk ke dalam, hidangkan di meja makan makanan sampai dia kenyang. Sampai dia kenyang. Akhirnya apa yang terjadi, sang pengemis ini keluar dan istrinya memeluk si suaminya dan menangis. Kata suaminya, kenapa? Ada apa? Dia menyakitimu? Apa pengemis itu menyakitimu? Dia bilang, tidak, saya menangis karena dahulu pernah terjadi demikian di kehidupan saya sebelumnya dan suamiku yang dahulu sama sekali berbeda denganmu. Lalu tambah menangis, isak tangisnya bertambah. Kata suaminya, udahlah berhentilah menangis. Tahukah engkau, kata istrinya, yang tadi itu, pengemis itu adalah mantan suamiku dahulu. Mantan suamiku dahulu. Akhirnya suaminya yang sekarang ikut menangis. Kata istrinya, loh kok kamu ikut menangis juga? Kata kata suaminya, tahukah engkau pengemis yang dulu yang diusir itu adalah aku.
Jadi begitulah Allah mengatur semuanya. Dan saya adalah pengemis yang dulu yang diusir oleh suamimu dan itu adalah suamimu yang dahulu. Jadi ternyata hubungan kita memperbaiki. Kenapa ekspresinya begitu banget? Bagus banget ceritanya ya Allah. Iya, nggak pernah memainkan peran seperti itu, belum Nggak pernah ya. pernah. Oh ini jangan sampai bocor kisah Iya, ini ya. bagus Ini ada seorang ulama yang menceritakan kisah ini, tapi beliau tidak menceritakan namanya dan lokasinya. Beliau cuma mengatakan di suatu negeri di Arab gitu, karena tanpa untuk membongkar aib dari saudaranya. Jadi memperlakukan seseorang itu kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, perlakukanlah seseorang dengan baik gitu. Masya Allah bagus banget. Baik mantan, baik siapa kita harus memperlakukan dengan baik dengan batasan-batasan syar'i. Memperlakukan dengan baik dengan batasan-batasan syari. Masya Allah terima kasih Ustadz Syam. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya jamaah yang ada di rumah. Masya Allah bagus banget ceritanya. Baik jamaah kita tetap akan melanjutkan ini dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang mungkin ditunggu sama jamaah yang ada di rumah. Dan alhamdulillah mungkin kita juga sudah terhubung dengan jamaah yang sudah siap melakukan praktek ruqyah syariah mandiri online. Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu silakan Ibu punya keluh kesah apa? Mungkin nanti insya Allah kita akan melakukan praktek ikhtiar kita dengan ruqyah ya Bu. Ibu boleh menceritakan Ibu punya permasalahan apa? Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Saya Assalamualaikum warahmatullahi itu wabarakatuh. saya 2 bulan ini sakit Ustadz. Saya pendarahan terus. Nah, dari pendarahan itu saya sempat dirawat di rumah sakit. Lalu dari dokternya itu tidak ditemukan saya penyakit apa. Padahal udah USG, udah semuanya udah USG, ronsen, lab segala macam udah dibilang sama dokternya itu bagus hasilnya. Tidak ada pendarahan di rahim saya. Saya itu lalu dari dokternya itu disarankan untuk ruqyah. Ibu melakukan ruqyah. Akhirnya saya melakukan ruqyah mandiri. Saya ikuti lewat Islam itu indah. Nah, terus setiap habis ruqyah saya muntah-muntah. Akhirnya waktu saya balik ke dokter lagi, saya kontrol lagi dengan dokter. Dokternya bilang, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan obat-obatan yang dibilangnya itu sudah paten. Akhirnya saya disarankan untuk ikhtiar lagi sama dokternya. Karena ini sudah di luar non-medis, udah di luar medis katanya. Akhirnya saya berusaha untuk ikhtiar kemana-mana. Banyak yang bilang saya dikirim, ada yang kirim. Tapi saya ingin petunjuknya supaya saya ini sembuh gitu. Akhirnya saya itu ikhtiar ke pesantren Asyarikiyah di Sukabumi. Alhamdulillah pendarahan saya sudah berhenti. Tapi saya merasakan ada yang lain Ustadz. Apa yang Ibu rasain Bu selain pendarahan itu Bu? Saya setiap maghrib itu kepala saya sakit. Oke baik Ibu ternyata selain Ibu. Saya sakit. Gitu. Ya, Seakan-akan saya itu nggak boleh ibadah. Gitu. Oke, baik ternyata Ibu selain pendarahan, Ibu juga suka merasakan kepalanya sakit ya Bu ya. Baik, di sini Ibu juga sudah mungkin pernah melakukan praktek ruqyah syariah mandiri online tapi tidak pernah langsung berhubungan dengan guru-guru kita karena mungkin hanya mengikuti sebagai jamaah yang ada di rumah ya. Nah, saya pernah DM ke Islam itu indah belum dijawab, baru ini dijawab. Oke baik Masya Allah semoga ini waktu yang tepat untuk Ibu. Tapi sebelumnya aku minta izin Ibu disiapkan dulu 1 gelas air putihnya, sudah? Sudah, nah kalau misalnya sudah Ibu jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan yang berikut ini kita akan langsung ikhtiar praktek ruqyahnya ya Bu ya. Ibu jangan kemana-mana ya. Dan untuk jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Kita bisa bersama-sama juga ikhtiar bersama-sama ya. Nanti akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Syam. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Ibu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.